Bisa ngomong Jawa nggak mas? Raisa. Raisa. Pertama kali di sana di Merauke itu pada tahun 2011 dan saya cuma ikut 2 pertemuan kalau nggak salah. Setelah itu langsung saya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali meneh karo aku Fahri Esa, wargane PSHT. Nah, kali ini saya sedang berbincang-bincang atau bersama dengan Mas kita dari Papua. Nah, di sini kita tuh akan berbincang-bincang kenapa sih Mas ini memilih perguruan PSHT daripada perguruan lainnya. Monggo Mas, memperkenalkan diri, namanya siapa dan lain sebagainya. Sebelum saya memperkenalkan lebih jauh kepada dulur-dulur kita, Mas itu siapa? Monggo Mas. Ya baik, terima kasih kepada saudara Mas Fahri. Ya, untuk saudara-saudaraku semua, perkenalkan nama saya Miza Werio, asal dari Merauke, Papua, Indonesia Timur. Ya, Paling ujung itu ya Mas. paling ujung ya, paling ujung. Jadi kalau misal ada saudara-saudara yang masih bingung, ntar bisa dicek di peta. Oke, langsung aja Google Map ya. Merauke di mana? Oke. Ya, selanjutnya sekarang saya bertempat di Jogja dengan tujuan kuliah. Kuliah ya Mas. Ya. Kuliahnya di mana Mas? Nah, alhamdulillah ya, saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oh, Win apa itu singkatannya Mas? Winnya? Suka. Oh, Win suka. Wah, kamu suka nggak? Iya. Win suka. Untuk tempat tinggal sekarang di Jogja ya Mas? Iya. Bisa ngomong Jawa nggak Mas? Raisa. Raisa. Itu namanya juga bisa Mas kalau Raisa. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ya. Semenjak kapan nih Mas ikut PSHT? Iya, untuk saya mengikuti PSHT sendiri itu sebelumnya sudah pernah ikut dulu pas di Merauke, pas di Merauke. Ya. Nah, itu kurang lebih itu kalau nggak salah itu tahun 2011 bersama saudara saya sendiri, tapi kami itu beda bapak. Nah, itu kami itu ngikut pertama kali di sana di Merauke itu pada tahun 2011 dan saya cuma ikut 2 pertemuan kalau nggak salah. Setelah itu langsung saya keluar. Nah, itu 2 pertemuan itu latihannya waktu itu hari apa aja Mas? kalau waktu itu sama, umumnya latihan di sana itu pas malam Jumat, malam Minggu sama malam Rabu. Oh, malam Jumat sama malam Minggu, malam Rabu ya? Iya. Nah, waktu itu berangkat di malam apa aja Mas? Itu jam berapa? Di malam berarti malam ya? Itu malamnya jam berapa sampai jam berapa kalau di sana? Sana itu untuk prapolos mulainya jam 8. Jam 8. Iya. Jam 8 itu udah mulai gerakan, jadi jam setengah 8 itu udah sampai di tempat latihan. Jam 8 itu udah langsung masuk gerakan dipimpin oleh masnya. Ya. Nah, itu kalau untuk polos itu kami sampai jam 1 biasanya paling lama. Paling lama sampai jam 1 ya? 1 pagi berarti ikutnya ya Mas? Iya, prapolos itu sampai jam 1. Prapolos itu kalau di sana sudah pakai sabuk hitam atau belum pakai sabuk? Nah, itu berhubung pas 2011 itu juga masih PSHT sendiri di sana masih tahap berkembang. Ya, tak berkembang ya. Ya, jadi untuk menemukan sakral juga masih lumayan susah. Susah ya? Di sana sakral harga berapa Mas? Dulu itu saya nggak sampai ikut ini, makanya nggak tahu harga sakralnya berapa. Jadi masih pakai kaos biasa sama celana biasa terus ikut latihan. Jadi ya udah cuman sebatas itu, nggak tahu berapa harga dari sakralnya sendiri. Berarti belum sampai dapat sabuk hitam ya Mas? Belum, baru 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Tapi di sana waktu perkembangan PSHT itu
apa namanya, pandangan masyarakat di situ apa sih Mas tentang PSHT, atau mistis atau gimana gitu? Kalau pandangan masyarakat sana, selama itu tidak mengganggu ya nggak apa-apa. Ya, dan juga kebetulan tuh latihannya itu di sekolah SD. Sekolah SD ya? Ya, nah di lingkungan tuh jauh dari ini juga perumahan warga, sehingga tidak merasa terganggu juga warga di sekitar. Sehingga ya kami latihan tuh ya biasa aja, tanpa ada warga yang ngeluh apa gitu, nggak ada. Berarti masyarakat sekitar itu nggak ada yang ngeluh karena bising gitu ya Mas? Iya, kan biasanya emang kita kenal latihannya emang berisik ya. Berisik, keras ya. Nah, tapi di sana tuh kalau kenaikan tingkat tuh malam atau pagi atau sama kayak yang lain Mas? Kalau itu dia ke rayonnya. Ke rayonnya ya, kenaikannya per rayon berarti ya. Kalau dari rayonnya sendiri ingin mereka melakukan kegiatannya siang bisa, malam ya bisa. Oh, berarti ada kenaikan malam gitu ya di sana ya? Oh, sana malah seringnya malam. Malam ya? Wih. Itu udah sampai pagi malah. Berarti pagi ya, malam sampai pagi. Siangnya lagi nggak kegiatan gitu ya, siang. Sampai malam lagi baru bisa tidur berarti ya Mas? Saudara saya itu yang dia ikut pertama kita bareng pertama kali latihan sampai jadi itu ya gitu. Dia pas tes-tesan itu dari malam sampai pagi. Udah itu di tempat latihan di rayon. Tapi saudara Mas yang ikut bareng Mas itu masih lanjut sekarang sampai jadi warga atau? Iya, itu saudaranya itu udah selesai, dia 2011 ikut, 2012 disahkan. Oh, 2012 sudah disahkan. Oh, berarti 1 tahun. Nah, kenapa Masnya ini 2 kali pertemuan saja berhenti, Mas Miza? Nah, pas waktu itu dari orang tua juga tidak dukung, tidak ada dukungan dari orang tua. Makanya saya juga pas mau keluar tuh sering ditanyain mau kemana, akhirnya tidak diizinkan untuk keluar ke tempat latihan. Akhirnya ya udah, mumpung pas masih di polos, jadi udah langsung hilang aja gitu dari tempat latihan. Nanti nggak ada izin-izinnya gitu langsung. Ini salah satu siswa dulunya yang bandel ya, nggak ada izin-izinnya langsung pulang ini. Nah, habis itu lanjutannya di mana? Lanjutan sampai warga. 2011 berhenti, terus saya 2011 tuh SMP ya, SMP kelas 3 kalau nggak salah. Terus saya lanjut itu 2014 itu pas SMA ya. SMA di sana juga? Iya, saya SMA di sana itu saya lanjut dari saya ulangi lagi dari Prapolos ya. Terus ulangi lagi, tapi sampai di Sabuk Jambon ya, besoknya mau Wijo nggak ikut saya. Kenapa nggak ikut? Kenapa itu ada alasan khusus sendiri ya. Itu alasannya itu ya pengen ke sini, pengen ke Jogja. Pengen ke Jogja ya, pengen studi, pengen lanjut belajar ya. Nah, habis itu berarti di sana 2 kali ikut ya, di Merauke 2 kali ikut. Prapolos berhenti, SMA lanjut lagi sampai Jambon. Terus karena mau lanjut studi ke Jogja, di skip dulu ya, diberhentikan dulu. Time skip. Next time ya, lain waktu kan. Habis itu di Jogja, berarti habis itu latihan lagi di UIN atau gimana? Jogja itu setelah saya keluar tanpa kabar juga ya pas. Sekarang hilang siswanya ini, Mas Miza. Saya pas itu September kalau nggak salah, awal September. Nah juga itu pas pulang latihan itu besoknya saya dapat kabar dari om saya sendiri bahwa ada peluang untuk kuliah di Jogja. Ya. Udah, saya langsung nggak ditawarin aja, ya udah ikut aja kuliah, cari ilmu atau apa ya. Nah itu dari situ keluar sampai di Jogja September 2014 ya. Terus kami melakukan pendaftaran di UIN Sunan Kalijaga di kampus. Nah itu setelah itu berjalan seperti biasa, perkuliahan berjalan seperti biasa hingga
tahun 2016. Tahun 2016 ya. Ya, nah itu saya dekat sama salah satu yang dia sudah menjadi warga PS1 juga. Ya. Dan kebetulan kami satu jurusan di kampus. Di kampus. Nah itu kami coba ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya, karena pas itu kami berteman di zamannya BBM, saya lihat. Oh, masih BBM ya? Masih BBM. Belum ada WhatsApp waktu itu, Ya. BBM. Biasanya promot-promot gitu nggak? Ya, tempat proses proses nggak jelas. Nah, udah itu saya lihat profilnya itu, fotonya itu, ini kayak kenal, kayak nggak asing gitu kan. Lalu saya tanya, kamu udah warga ya, udah warga PS1 ya? Dia bilang iya. Di mana? Saya pengen ikut juga, pengen ikut latihan. Dia bilang latihannya itu di Giwangan. Di Giwangan. Nah, Giwangan sama UIN itu ya lumayan jauhnya. Ya. Kalau saudara-saudara ada yang dari Jogja ya lumayan perjalanannya. 30 menitan lah ya? Iya, ada. Ada yang 30 menit. Nah, udah itu sharing-sharing. Terus kami ngobrol-ngobrol lagi. Dia tawarin aja, tawarin untuk main ke pondok. Iya, ke pondoknya si Iya. satu jurusan itu. Iya. Dia tawarkan gimana kalau kamu pengen ikut, main aja ke sini. Terus ntar kalau misal soal bagaimana kamu mau akses bolak-baliknya, bisa saya bantu. Atau enggak, kalau butuh pas waktu latihan kamu bermalam aja di sini. Nah itu saya mulai mempertimbangkan hal itu. Karena emang saya pas pertama kali ikut ESA itu ada rasa keinginan sendiri untuk menjadi seorang warga PS1. Oke. Ternyata lanjut studi terus kenal ke temennya, teman jurusan yang pada warga, terus diajak ke pesantrennya gitu kan. Pesantrennya, terus lanjut di pesantren itu ya Mas. Wah, seperti itu perjalanannya. Ternyata cukup panjang, berarti dia harus skip 2 kali dulu banget, terusan prapolos sampai prapolos lagi, lanjut SMA sampai Jambon, dan baru kuliah kesampaian menjadi warganya. Ya. Nah, berarti itu jadi siswanya berapa tahun kira-kira dari awal sampai sekarang itu yang betul-betul? Itu pas saya di Jogja itu setahun lebih dikit ada. Setahun lebih dikit ya? Iya. Oh, berarti waktu kuliah sampai warga itu 1 tahun lebih dikit gitu ya? Oke. Nah itu lumayan menguras tenaga pikiran juga ya. Dalam waktu itu. Kalau di pondok itu latihan juga jam berapa aja itu? Itu pas di pondok itu diceritakan bahwa dimulainya latihan itu setelah ngaji. Ada kegiatan rutin dari pondok sendiri. Jadi biasanya itu mulai jam 9. Kalau misal pas jam 9 tuh gak ada ngaji, langsung jam 9 kami siswa itu udah disuruh pergi ke tempat latihan. Ya. Oke. Di pesantren itu ada yang membedakan nggak latihannya? Atau harus hafal Al-Quran atau gimana untuk jadi siswa di situ, atau seperti biasa kayaknya? Kalau itu umum ya? Dia tidak harus seperti tadi ya, nggak harus hafalan Quran atau juz amma ya, tidak. Cuman ya kamu ingin latihan, silakan. Mereka dari warganya mas nyambaknya itu, ya kalau kamu pengen latihan ya datang aja. Minum jamu juga, jamunya enak. Di Papua ya, di Papua sama di sini sama ada jamunya nggak? Merauke. Ya. Ada jamunya juga. Sana itu kami buatnya pakai daun pepaya direbus. Oh, daun pepaya. Kalau nggak daun pepaya, ada itu namanya tuh bilangnya sambiroto. Iya. Sambiroto itu bahasanya bahasa orang Jawa loh. Berarti di sana ada sambiroto gitu. Iya. Bahasanya Jawa ya. Iya, bilangnya juga sambiroto juga. Sambiroto. Oke. Terus ya udah itu kami dibilang harus pahit lah itu. Pahitannya harus pahit. Ya maksudnya coba dulu kan, pas kami udah sediain pahitannya. Nah itu terus maksudnya coba, kalau nggak pahit ya udah kita mundur dulu berapa langkah kan, terus siap kuda-kuda terus jatuh bangun.
Iya, iya. Berarti racikan jamunya itu dicoba dulu sama masnya. Iya. Nah, kalau nggak pahit, kita langsung siap-siap lah ya. Iya. Siap-siap menghadap yang nah, waktu itu siap-siap di tendangan kuda kan, Iya, di pernapasan ya. Iya. Siap-siap latih pernapasan. Tapi di sana ada jamu penangkalnya nggak kayak jamu yang manis gitu. Setelah jamu pahit kan biasanya kalau di mana-mana ada jamu manis. Kalau sana itu cuman jamu sama air putih udah itu aja. Jamu sama Ya, nggak ada manisan-manisannya tuh nggak ada. Itu pahitnya sampai akhir latihan berarti. Iya. Nggak ada penangkalnya ya. Iya, tapi itu ya cuman kalau kamu misalnya ikut latihan ya dia paling cuma bertahan sebulan aja pahitnya. Setelah itu udah biasa. Oh, udah biasa ya.